Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adi Fatin Syarifuddin. Dan kali ini saya akan membahas mengenai angklung, yaitu alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Mari kita mulai dengan sejarah angklung. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda dan terdiri dari dua kata, yaitu angkleng-angkleng yang berarti diapung-apung dan klung yang merupakan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Dengan kata lain, angklung berarti suara klung yang dihasilkan dengan cara mengangkat atau mengapung-apungkan alat musik itu. Angklung merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat, yang terbuat dari beberapa pipa bambu dengan berbagai ukuran yang dilekatkan pada sebuah bingkai bambu. Cara memainkan alat musik angklung adalah satu tangan memegang bagian atas dan tangan lain memegang bagian bawah dari sisi lain angklung tersebut, lalu menggoyangkannya. Hal ini menyebabkan pipa-pipa bambu yang menyusun angklung saling berbenturan menghasilkan suara. Setiap satu alat musik angklung hanya menghasilkan satu nada. Berbeda ukuran angklung yang digetarkan atau digoyangkan menghasilkan nada yang berbeda pula. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pemain angklung untuk menghasilkan melodi yang indah untuk didengar. Seorang pemain angklung dapat memainkan 2 atau 3 buah angklung. Pada abad ke-12 sampai abad ke-16 terdapat kerajaan Sunda di Nusantara. Diperkirakan pada saat itulah awal dari sejarah angklung. Saat itu rakyat dari kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung dapat menyenangkan Nyai Sri Pohaci. Nyai Sri Pohaci sendiri dipercaya sebagai dewi kesuburan bagi rakyat kerajaan Sunda. Nyai Sri Pohaci yang terpikat dengan alunan alat musik yang terbuat dari bambu itu akan turun dan membuat tanah para rakyat menjadi subur dan menghasilkan tanaman apapun yang ditanam oleh rakyat saat itu. Selain untuk mengundang Nyai Sri Pohaci, angklung pun digunakan untuk membangkitkan semangat para prajurit yang berperang. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda pernah melarang alat musik ini untuk dimainkan. Larangan keras dari pemerintah Hindia Belanda membuat pemain angklung semakin berkurang. Selanjutnya, perkembangan angklung. Permainan angklung selalu ada di setiap acara perayaan panen sebagai persembahan untuk Nyai Sri Pohaci. Seiring berjalannya waktu, permainan angklung dijadikan sebagai arak-arakan setiap kali ada perayaan di tanah. Bahkan alat musik angklung dapat menyebar tidak hanya di Jawa, tapi sampai ke seluruh dunia. Pada awal abad ke-20, Thailand mengadopsi alat musik angklung sebagai misi kebudayaan antara Thailand dan Indonesia. Bahkan angklung buncis Sukaijo dapat ditemui di The Evergreen State College, sebuah universitas di Amerika Serikat. Ujo Ngalagena yang dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teknik angklung mengajarkan cara memainkan angklung pada banyak orang. Beliau pun membangun saung angklung Ujo di Bandung agar semakin banyak orang yang mengetahui sejarah angklung dan seluk-beluknya. Sekarang saung angklung Ujo menjadi salah satu tempat wisata di Bandung, di mana setiap pengunjungnya dapat melihat sendiri proses pembuatan sebuah angklung sampai aksi panggung yang dipentaskan setiap minggunya. Jenis-jenis angklung. Alat musik angklung yang berkembang menghasilkan beberapa jenis angklung baru yang membuat alat musik angklung semakin beragam. Berikut ini adalah jenis-jenis alat musik angklung. Yang pertama ada angklung kanekes. Angklung kanekes berasal dari Baduy. Permainan angklung kanekes sering ditampilkan pada saat upacara menanam padi karena adanya ritual tertentu saat pembuatan angklung kanekes. Maka yang dapat membuat angklung kanekes hanyalah orang dari suku Baduy dalam saja. Yang kedua ada angklung gubrag. Angklung gubrag berasal dari Bogor, dimainkan untuk mengiringi acara panen padi. Menurut sejarah angklung ini termasuk angklung yang sudah tua. Yang ketiga ada angklung badeng. Angklung ini berasal dari daerah Garut. Dulu biasa digunakan untuk mengiringi dakwah Islam. Yang keempat ada angklung buncis. Angklung buncis biasa digunakan untuk kesenian hiburan. Berkembang di daerah Baros, Kabupaten Bandung.
Yang kelima ada angklung badut. Angklung badut digunakan untuk mengarak pengantin sunan, berasal dari daerah Tasikmalaya. Yang keenam ada angklung bungko. Angklung bungko digunakan untuk mengiringi tarian bungko, tarian yang menggambarkan kemenangan atas peperangan dan berasal dari Cirebon. Yang ketujuh ada angklung padaeng. Jika angklung pada umumnya memainkan nada pentatonik, angklung padaeng ini mampu memainkan nada diatonik. Angklung ini dikenal oleh Daeng Sutiga. Angklung padaeng yang memakai nada bulat saja disebut angklung saranande. Angklung di mata dunia. Pada tahun 2008 terdapat 11.000 pemain angklung di Jakarta dan 5.000 pemain angklung di Washington DC dan memecahkan rekor terbaru saat itu. Sejak November 2010, UNESCO sudah mencatat angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Pada Konferensi Asia Afrika April 2015, sebanyak 20.704 orang berkumpul bersama-sama di Stadion Siliwangi Bandung untuk memainkan lagu I Will Survive dan We Are The World dengan menggunakan alat musik angklung. 4.117 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus. Sejarah angklung telah berubah dari yang tadinya hanya diperdengarkan di daerah Sunda. Sekarang seluruh dunia sudah mengenal musik angklung. Selamat menyaksikan.